Saya beri judul sebagai Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024. Diagnosis ini saya lakukan berdasarkan sudut pandang pengetahuan saya, pengalaman saya, kompetensi saya sebagai perakayasa sistem informasi dan perangkat lunak. Saya akan memulai dengan kronologis kontroversi Sirekap. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pada saat fase unggah C1 TPS, di mana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan, menggelembung, lalu diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada hak edit C1 untuk KPPS. Kemudian saya juga melihat, untuk hak edit C1 ini saya baca dari dokumen BIMTEK itu sebetulnya ada diberikan untuk KPPS. Dari skenario-nya ada, tetapi dari berita setelah kontroversi ini meledak, saya baca bahwa KPU memberikan hak edit tersebut kepada KPU Kabupaten Kota. Terus yang ketiga, kontroversi lain adalah KPU menutup info numerik C1 dan D. Lalu unggah C1 dan D yang tidak tuntas sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional. Kemudian kejanggalan lain adalah prosentase statis dari suara paslon. Yang terakhir, KPU klaim tidak memakai Sirekap. Saya dari sini, dari fenomena 3 pertama saja sudah menyimpulkan sesuatu bahwa sudah terjadi perubahan pada kode program. Sehingga hal ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design. Sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan berdalih bahwa Sirekap tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang, maka saya melihat Sirekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan pemilu 2024. Sebetulnya fenomena kontroversi sengketa Pilpres kita sudah tahu selalu berulang dari per 5 tahun. Saya ingin membuka kotak Pandora ini dengan pengalaman saya sebagai perekayasa sistem dan juga pengalaman yang dulu sekali waktu saya baru lulus sebagai software engineer. Nah, saya mau memulai bahwa kita perlu tahu semuanya seperti apa rekapitulasi suara berjenjang. Karena ini adalah alur proses ini menjadi dasar dari suatu desain sistem informasi. Desain sistem informasi tidak akan berbeda dengan alur proses bisnis yang berjalan. Dimana kalau kita memahami alur proses bisnis ini, maka desainer bisa menetapkan apa yang menjadi requirement atau fitur layanan dari suatu sistem informasi terhadap semua calon penggunanya. Di sini saya mau menggarisbawahi atau memberi fokus pada fase TPS ya ke kecamatan. Di mana di sini adalah fase di mana C1 itu ada beredar. Pada saat pemungutan suara itu dihasilkan C1. Lalu dilakukan perhitungan ya yang menghasilkan C1. Pada saat pemungutan itu hasilnya adalah kotak suara dan hasil pencoblosan. Lalu dihitung pada fase penghitungan yang menghasilkan C1 hasil. Kemudian dari petunjuk yang saya baca dari Anda unggah bahwa itu
KPPS lah yang mengunggah dan disimpan di database Sirekap. Nah, kotak suara dan C1 itu dibawa ke kecamatan. Di sini dilakukan rekapitulasi untuk kecamatan. Dan hasil dari tahapan ini ada yang namanya formulir D dan itu bertahap-bertahap sampai dengan nasional. Dari pemahaman ini saya mempertanyakan kenapa KPU memberikan hak edit dari kontroversi penggelembungan suara Sirekap pada kabupaten kota. Saya merasakan keganjilan di sini dan prospek pada pelanggaran keamanan informasi yang bisa menyebabkan manipulasi suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bisa masif. Slide berikutnya. Ini yang merah-merah itu sebagai analis saya beri catatan bahwa itu seharusnya tidak diberikan, yaitu di PPK ada edit, bisa mengedit C1, juga di KPU kota itu harusnya tidak ada karena ini akan melanggar prosedur keamanan informasi. Lanjut. Nah, dari hasil memahami workflow tadi, alur proses itu, saya coba merekonstruksi arsitektur sistem informasi Sirekap ini. Kita bisa lihat ada dua versi, Sirekap Mobile dan Sirekap Web. Sirekap Mobile inilah yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah C1, di mana datanya disimpan pada database terpusat yang ada di Sirekap Web. Dan kita lihat ada masyarakat yang juga berhak mendapatkan informasi dari hasil perhitungan suara dan rekapitulasi. Berikutnya. Nah, sebetulnya problem utama yang saya lihat itu adalah saat unggah C1 ke Sirekap Web. Saya prekayasa perangkat lunak, jadi saya tahu bahwa ada hal yang ganjil di sini. Yang pertama adalah saat alurnya adalah unduh, login, pilih TPS, lalu foto, unggah. Kemudian harusnya adalah secara logis cek apakah hasil unggah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka dia harus ulang lagi fotonya sampai benar. Ini saya analogikan dengan ketika kita setor uang ke bank, ya, hasil pembacaan mesin itu harus benar dulu, baru dia boleh disimpan ke database. Yang terjadi pada Sirekap tidak, datanya salah, itu disimpan, itu fatal akibatnya. Dan saya nggak tahu itu apakah memang datanya salah atau datanya bagaimana, tapi fenomenanya adalah orang bisa mengunggah, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan C1. Ada dua fitur yang dihilangkan di sini, yaitu fitur validasi, di mana suara bisa melebihi dari DPT dan hasil tabulasi antara perjumlahan paslon 01, 02, 03 itu juga bisa lebih. Jadi di sini tidak ada validasi. Lalu edit, kenapa juga bukannya diberikan pada KPPS, tetapi kok malah loncat sampai ke KPU Kabupaten Kota. Dan KPU klaim itu ada 154.000 TPS yang bermasalah dan editnya diberikan pada KPU. Dan saya pikir itu akan sangat perubahannya tidak terkontrol. Ibaratnya adalah seorang nasabah setor uang di ATM, kemudian pegawai bank entah di mana bisa mengubah suaranya. Itu yang analoginya. Dan saya sebagai engineer melihat ini bukan kesalahan desain. Desainnya benar sejak di BIMTEK. Tapi kenapa pada hari H validasi dan edit itu hilang? Itu ibaratnya seorang desainer pesawat, dia membuat pintu pesawat, tapi nggak diberi, ada pintunya, tapi nggak diberi daun pintu. Kemudian penumpang tidak dikasih seatbelt. Apa yang kita pikirkan?
ketika pesawat nanti take off. Itu bencana yang luar biasa. Dan untuk Sirekap, angka itu adalah penting. Jadi dia harus divalidasi sebelum disimpan. Di sini saya melihat ada perubahan pada kode programnya. Apalagi fitur edit tiba-tiba hilang, informasi bisa ditutup, itu mau tidak mau itu merubah di kode program. Berikutnya. Di sini saya tulis rasionalisasi kontroversi tersebut dengan detail. Tapi tadi sudah cukup saya bahas. Bisa dilanjut? Nah, saya mau mencoba merekonstruksi lagi bagaimana manipulasi suara masif itu bisa dilakukan. Kita tahu bahwa setiap klien atau user itu berhadapan atau berinteraksi langsung dengan aplikasi itu melalui sesuatu yang kita sebut bagian front end. Dan data itu dijaga, ya, permintaan dilayani oleh bagian yang namanya back end. Nah, resminya tadi adalah seperti kita lihat, usernya adalah KPPS, kemudian PPK, Kabupaten KPU Kabupaten Kota sampai dengan pusat dan masyarakat. Sekarang, ya, ini bisa dilakukan, ya. Slide berikutnya. Nah, manipulasi suara itu bisa dilakukan oleh manusia yang diberi hak akses untuk mengedit seperti tadi. KPU Kabupaten Kota diberi hak untuk mengedit perolehan suara yang tadi dianggap kontroversi gagal gitu ya. Lalu bisa juga oleh semacam bot atau robot, ya, dia berupa program, ya, yang diberi kesempatan oleh back end, ya, seperti dibukakan pintunya agar dia bisa melakukan suatu pekerjaan yang secara otomatis dan berulang untuk mengupdate data dengan perolehan suara yang bisa disetting. Nah, ini bisa beruntun dilakukan. Next. Nah, hal-hal yang saya paparkan ini nanti bisa dibuktikan oleh teman saya, Hairul Anas. Beliau yang punya software untuk mengungkapkan fakta bahwa dugaan bagaimana manipulasi suara secara masif itu bisa dilakukan. Nah, rekomendasi saya adalah kita bisa untuk membuktikan kejahatan pemilu ini dan dampaknya terhadap hasil pemilu, maka diperlukan audit forensik terhadap Sirekap jika diperlukan. Kemudian untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas hasil rekapitulasi pemilu 2024 oleh KPU, maka akses informasi terhadap Sirekap harus dibuka. Yang ketiga adalah unggah C1 hasil dan D hasil yang otentik harus dituntaskan hingga 100%. Demikian, Yang Mulia. Baik.